salam sejahtera untuk kita semuanya. Hidup buruh. Masih semangat? Masih semangat? Kayaknya makin lama makin berkurang masa aksinya. Masih semangat? Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Dewan Pengupahan. Lalu sudah disampaikan juga alasan dari pemerintah kenapa bisa seperti itu. Sekarang saya mau tanya sama kawan-kawan semuanya. Setuju nggak kira-kira dengan apa yang dihasilkan? Setuju hasilnya, non. Saya tanya sekali lagi. Setuju nggak dengan apa yang dihasilkan? Kalau nggak setuju, apakah kita akan pulang dengan tangan kosong? Kalau setuju, sekali lagi, kita akan pulang dengan tangan kosong. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini kayaknya nggak kompak semuanya. Setuju nggak kita balik kanan tanpa hasil? Jadi begini, sewajibnya ya, pemerintah dalam hal ini, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, pemerintah itu harus berada di posisi tengah ya, karena ini ngomongin masalah upah. Yang pertama, kita tahun 2016 pernah ada upah sektoral ya. 2016 kita pernah ada upah sektoral. Tadi sudah disampaikan oleh Dewan Pengupahan. SK Gubernur waktu itu Bapak Nurdin Basirun ya. 2017 pernah ada upah sektoral. Waktu itu gubernurnya juga sama ya. 2018 kita juga punya upah sektoral sama, gubernurnya sama juga ya. Ini yang harus kita pahami, artinya upah sektoral itu bukan hal yang baru untuk Kota Batam. Pembagian resiko kerja, pembagian jenis usaha itu sudah dari dulu ya, diesahkan oleh gubernur. 2019 kita digugat, kalah. 2020 masuk Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, di mana upah sektoral dikeluarkan, tidak lagi ada di Indonesia, bukan cuma hanya di Batam. 2021 kita tidak lagi membahas upah sektoral. 2022 sama, 2023 sama, 2024 kita dapat angin segar dari pemerintahan Bapak Prabowo. Tadi sudah disampaikan, clear and clean, upah minimum dan upah sektoral. Artinya apa? Kalau yang disampaikan oleh pihak pengusaha belum ada petunjuk teknisnya, belum ada bla 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 blanya, ini sudah ditetapkan oleh seorang presiden di depan umum. Betul nggak? Sekarang kalau dia mau keberatan, dia sampaikan keberatannya kepada presiden, bukan kepada kita di dalam rapat Dewan Pengupahan. Itu tidak fair. Dan sebagai aparatur sipil negara, pemerintah harus bisa melihat itu. Sekali lagi, asas umum pemerintahan yang baik dan benar harus melihat norma, kesusilaan, dan hukum. Sekarang pertanyaannya, dilihat nggak barang itu? Ditelaah nggak pada saat rapat Dewan Pengupahan? Kenapa dia mesti sampaikan? Karena perwakilan pengusaha yang rapat di Dewan Pengupahan Provinsi itu sama orangnya dengan yang rapat tadi di dalam Dewan Pengupahan Kota. Artinya apa? Yang punya provinsi mau dibawa dan diimplementasikan di Kota Batam. Hasilnya apa? Tidak ada satupun pabrik yang ada di Muka Kuning dan Batamindo masuk dalam SK Gubernur.
harusnya dibuka kuning dulu kita bilangin. Di Batamindo masuk dalam SK yang ditetapkan oleh gubernur. Yang kedua, garmen dan pengolahan makanan tidak satupun masuk di dalam SK gubernur. Artinya apa? Ini akan diberlakukan juga di Kota Batam. Ya, ini akan diberlakukan juga di Kota Batam. Sekarang pertanyaannya, berapa pertumbuhan ekonomi Kota Batam? 7,04%. Berapa pertumbuhan ekonomi Kepri? 5,02%. Apakah Batam tidak menyumbang pertumbuhan ekonominya kepada Kepri? Menyumbang. Apa yang disumbang? Industri-industri yang ada di Kota Batam. Lalu kenapa ketika ditetapkan itu tidak ada satupun masuk di SK gubernur? Sayang, beribu sayang. Sayang, beribu sayang. Sayang, beribu sayang. Itu ya, saya bilang. Apakah dia tidak sayang lagi kepada kita? Kan gitu. Ini yang saya sampaikan ini real, nyata. SK gubernur keluar, tidak ada satupun industri yang di muka kuning, yang di Batamindo, garmen dan pengolahan makanan, bahkan hotel pun tidak ada sama sekali. Ya, itu makanya saya tanya lagi, kira-kira dengan kondisi seperti ini, adakah kemungkinan diberlakukan sama ke Kota Batam? Ada. Dengan alasan apa? Dengan alasan tidak ada kesepakatan di situ. Ya. Dan kita juga sampaikan histori yang tadi itu, yang pernah ada 2016, 2017, 2018. Ini mohon maaf, ya. Kami mau sampaikan 2016 dan 2017 tadi sakernya adalah Pak Jarod, orangnya masih ada. 2018 tadi sakernya Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi. Artinya apa? 2018 tidak ada UMSK. Itu kadisnya sama seperti yang sekarang. Lalu kenapa usulan dari pemerintah bisa seperti itu? Dan itu pertanyaannya. Itu. Artinya kalau kita menolak di sini, jelas bahwasanya ada histori, ada perhitungan, ada KBRI, ada jenis usahanya, ada karyawannya, ada resiko kerjanya. Apalagi yang kurang kira-kira? Kira-kira apalagi yang kurang? Semua kita sudah siapkan. Bahkan slide yang digunakan itu adalah slide-nya dari kita saat tadi pembahasan Dewan Pengupahan. Pertanyaannya, ada nggak slide dari pemerintah? Tak ada. Harusnya pemerintah bisa membuka itu, karena dia harus menjalankan asas umum pemerintahan yang baik dan benar. Itu. Jujur aja, ya, ini nggak ada hasil, dan kemungkinan hasilnya sama seperti yang di provinsi. Dan kalau tidak dirubah, saya dari mobil komando menyampaikan, kita nggak akan bubar dari sini. Kalau nggak ada perubahan, kita nggak akan bergeser dari sini. Siapa kira-kira yang bisa untuk mengambil kebijakan di sini? Kita minta datang ke sini. Khususnya dalam hal ini, ya, pemerintah. Kenapa bisa mengambil usulan seperti itu? Di dalam hukum, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Siapa yang mengambil usulan
ekonomis. Itu sudah perintah dari pemerintah nomor 1 di Indonesia. Harus ada upah minimum sektor. Artinya dia sudah berbicara dengan pakar ekonominya, berbicara dengan menteri tenaga kerjanya, berbicara dengan badan pusat statistik sehingga muncul sektornya. Kalau keberatan harusnya keberatan kepada presiden. Artinya harus keberatan kepada presiden. Pemerintah dalam hal ini kalau tidak ada petunjuk pelaksananya, tanya kepada kementerian. Kan kayak gitu. Jangan membuat abu-abu di sini. Jangan. Apakah pada saat rapat tadi pemerintah mengatakan, oh ini tidak ada petunjuk teknisnya. Oke, kita telepon Menaker, kita tanyakan sama kementerian, mohon petunjuk, wahai menteri dan dirjen jaminan sosial dan pengupahan, mohon petunjuk. Ini gimana ini? Bisa nggak kasih petunjuk? Sekarang pertanyaannya, dilakukankah itu? Tidak. Bahkan rekomendasi dari kita, dari serikat pekerja yang tadinya 3 sektor, kita sudah turunkan menjadi 2 sektor. Agar supaya apa? Agar supaya ada perubahan dari perundingan itu, minimal dari pemerintah kalau pengusaha nggak mau. Tapi pemerintah tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi sudah paham ya? Paham ya yang hadir di sini ya? Paham ya? Semoga bapak-bapak kepolisian juga paham dengan kondisi yang ada saat ini. Bisa dicek apa yang kita sampaikan itu ada semuanya. PDF-nya kita pegang. Kalau mau kita kasihkan. Alasan-alasan di situ ada. Bahkan kita jatuhkan asas umum pemerintahan yang baik dan benar. Undang-undangnya. Makanya ya sudah kalau kayak gitu. Kita tunggu aja di sini siapa yang kira-kira yang bisa mengambil kebijakan untuk merubah itu. Kalau enggak bakal pulang. Itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru. Hidup baru.